What did he say before the penalty? What did he say? He started speaking with me also, McAllister also, I don't remember. Aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre. Gue tanya Pak Erik, Pak, ini kan non-agenda FIFA. Gimana dengan para naturalisasi? Wajib tonton, ini benar-benar di luar dugaan. Erling Haaland dan Drogba resmi gabung timnas Indonesia. Ini benar-benar sangat mengejutkan. John Hartman panggil 2 pemain naturalisasi baru. Siapakah kah dan siapa saja? Tonton sampai akhir ya. Era baru timnas Indonesia di bawah naungan pelatih John Hartman menatap laga krusial bulan depan dalam ajang FIFA Series 2026. Dalam ajang tersebut, Indonesia menyandang status tuan rumah. Akan bermain 2 kali dalam kurun waktu 27-30 Maret 2026. Selain Indonesia, ada Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis di grup ini. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Tim pemenang akan bertemu di final pada tanggal 30 Maret 2026. Tentu banyak pihak bertanya-tanya, siapa saja pemain khususnya yang bakal mengisi posisi lini depan timnas Indonesia di ajang tersebut bulan depan. Sebab lini depan cukup mendapat sorotan sejak penampilan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Selain mengandalkan Ole Romenyi dan striker seperti Ragnar Oratmangoen serta Rafael Struijk, era pelatih Sintayong dalam mencetak gol menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tercatat hanya Kevin Dix, seorang bek, yang mencetak 2 gol di babak berikutnya. Kini John Hartman masih punya waktu sekitar 1 bulan untuk menghimpun kekuatan timnya, termasuk memilih barisan penyerang berbahaya. Yuk simak ulasan menarik bola.com mengenai kedalaman lini depan timnas Indonesia yang bisa diandalkan di ajang FIFA Series 2026 berikut ini. John Hartman punya banyak amunisi untuk membuat lini depan timnya garang dalam mencetak gol. Striker-striker tajam yang lagi abroad di Eropa tentu menjadi opsi paling menarik. Ada Ole Romenyi dan Miliano Jonathans yang terus mendapat menit bermain di klubnya masing-masing. Ole Romenyi bersama Oxford United sedang berjuang di divisi Championship atau kasta kedua Inggris. Terbaru, striker andalan timnas Indonesia itu kembali mendapat menit bermain di klubnya, Oxford United, pada ronde keempat Piala FA 2025-2026 versus Sunderland. Ole Romenyi bermain selama 25 menit babak kedua di pertandingan ini. Sayangnya, Oxford United keok 0-1 dari Sunderland di Kasam Stadium Minggu 15 Februari 2026 malam. Gol kemenangan Sunderland diciptakan oleh Habib Diarra di menit ke-32. Ole Romenyi memperoleh rating 6,4 setelah menyentuh bola, memiliki 80% akurasi passing, melakukan 3 defensive contribution, dan 2 sapuan. Sepanjang musim ini, Ole Romenyi baru 12 kali bermain untuk Oxford karena cedera di awal musim. Dari 12 laga, Ole Romenyi baru merasakan 1 kali kemenangan saat mengalahkan Ipswich 2-1 pada pekan ke-17 divisi Championship. Pelatih timnas Indonesia John Hartman punya senjata lainnya pada diri Miliano Jonathans, penyerang sayap berusia 21 tahun yang sedang menikmati peminjaman Excelsior i Eredivisie Belanda. Miliano Jonathans kembali menambah jam terbangnya di Excelsior saat menjamu AZ Alkmaar pada pekan ke-23 Eredivisie di Stadion Woudenstein Sabtu 14 Februari 2026 malam. Sayangnya Excelsior kalah 1-2 di pertandingan ini. Miliano Jonathans baru masuk di menit ke-79, menggantikan Darren Silly Sanchez Fernandes. Sepanjang permainannya, Jonathans mendapat rating 6,2 setelah menciptakan 1 peluang, melepaskan 1 umpan silang, mengambil 1 sepak pojok, dan sekali melakukan recoveries. Ini merupakan laga ke-6-nya secara beruntun sejak dipinjam dari Utrecht. Kini Excelsior turun ke peringkat 13 dengan nilai 26. Jangan salah, pria dengan julukan Pangeran Depok itu langsung nyetel bersama Excelsior dengan mengukir 2 gol. Tidak hanya pemain-pemain abroad di Eropa, pegawai yang sedang berkiprah di kompetisi domestik seperti BRI Super League atau negara tetangga bisa dipertimbangkan oleh John Hartman. Sosok striker lain yang bisa dimasukkan dalam opsi John Hartman adalah Ezra Walian. Tak ada salahnya bila John Hartman memanggil Ezra, melihat penampilan Ezra Walian di BRI Super League bersama Persik Kediri. Ia seperti terlahir kembali sebagai pesepak bola dengan potensi besar,
dan dibuktikan dengan mencetak 6 gol plus 8 assist untuk Persik dalam 19 pertandingan di BRI Super League musim ini. John Hartman juga masih punya sosok Ramadan Sanata yang sedang berkarir di klub Brunei Darussalam dan bersaing di Liga Malaysia, DPMC. Ia langsung menjadi ujung tombak andalan klubnya dengan total memainkan 21 laga, mencetak 4 gol dan 1 assist. Gelombang kepulangan pemain diaspora ke kompetisi domestik terus berlangsung dalam 1 tahun terakhir. Sejumlah nama seperti Jordi Amat, Rafael Struijk hingga Tom Haye memilih kembali dan memperkuat klub lokal. Namun ada juga para pemain naturalisasi timnas Indonesia yang justru tetap bertahan di luar negeri demi mempertahankan standar kompetitif. Berikut 4 pemain yang memilih terus melanjutkan karir di luar Indonesia. 1. Oleh Romaini. Penyerang Oxford United ini sempat dikaitkan dengan klub Indonesia, namun ia masih terikat kontrak lama panjang hingga 2028 dan fokus bersaing di kompetisi Inggris. Keputusan bertahan dinilai penting untuk menjaga ritme dan kualitas permainannya. 2. Sandy Walsh. Bek kanan yang kini memperkuat Buriram United tersebut juga sempat dirumorkan diminati klub tanah air. Meski begitu, namanya tetap tercantum dalam skuad utama Buriram untuk musim berjalan. Stabilitas bermain di kompetisi Asia menjadi pertimbangan utama. 3. Miliano Jonathans. Winger muda yang tampil impresif bersama SBB Excelsior mendapat perhatian dari sejumlah klub lokal. Namun ia memilih bertahan di Belanda untuk memaksimalkan perkembangan di Eropa, terutama dalam fase emas karirnya. 4. Nathan Chuaon. Bek serbabisa Willem II ini juga dihubungkan dengan klub Indonesia. Kendati demikian, ia tetap fokus bermain di Belanda. Pengalaman reguler di kompetisi Eropa dinilai krusial untuk meningkatkan aspek taktik dan fisik. Keputusan bertahan di luar negeri menunjukkan prioritas jangka panjang para pemain tersebut. Bermain di liga dengan intensitas tinggi memberi keuntungan dalam hal adaptasi internasional yang pada akhirnya berdampak positif bagi timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia John Hartman membuat media Vietnam khawatir terkait pernyataannya bahwa timnas Indonesia belum bisa menjadi pesaing utama di Asian Cup 2026. Diketahui John Hartman akan memimpin timnas Indonesia di Asian Cup 2026 Juli nanti. Namun meskipun diharapkan bisa membawa timnas Indonesia menjadi juara, John Hartman tampaknya tak menatap pencapaian tersebut. Media Vietnam Tetahau 747 pada laporannya Senin, 16 Februari 2026, mengungkapkan pandangan John Hartman atas timnas Indonesia ASEAN Cup 2026. Menjelang ASEAN Cup 2026, pelatih John Hartman secara jujur mengakui bahwa Indonesia belum menjadi pesaing utama, tulisnya. Ia menekankan bahwa tim perlu mengatasi bayang-bayang 6 kali finish sebagai runner-up sebelumnya. Hal itu terkait ucapan John Hartman yang menegaskan langkah panjang timnas Indonesia jika ingin menjadi yang terbaik di kawasan. Kita adalah tim underdog, tetapi itu menciptakan motivasi, ujar pelatih asal Inggris tersebut. Menurut Tetahau 747, John Hartman tampaknya tak ingin memperlihatkan ambisi keberhasilan secara instan yang ditakutkan malah bakal memberikan efek sebaliknya. Menyatakan status underdog mereka, timnas Indonesia, sejak awal mungkin merupakan taktik psikologis dari pelatih Hartman, tulis media tersebut. Namun mereka juga menilai itu juga menjadi cerminan kenyataan untuk menggulingkan kekuatan-kekuatan mapan, Indonesia harus terlebih dahulu mengatasi keterbatasannya sendiri. Hingga saat ini timnas Indonesia masih mencari gelar perdana ASEAN Cup yang belum pernah diperoleh sejak masih bernama Piala Tiger pada 1996. Dinamika timnas Indonesia di bawah nahkoda John Hartman terus menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola tanah air. Dalam sepekan terakhir, sorotan publik tertuju pada 3 kabar utama yang mendominasi daftar berita terpopuler seputar timnas Indonesia. Mulai dari performa impresif Nathan Chuaon yang kian konsisten menjaga benteng pertahanan di Liga Belanda bersama Willem II, hingga munculnya nama Reno Muns, bek muda didikan Xabi Alonso di Bayer Leverkusen yang secara regulasi FIFA bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa jalur naturalisasi. Berikut 3 berita terpopuler seputar timnas Indonesia yang menarik untuk disimak. Kabar menggembirakan datang dari kompetisi kasta kedua Belanda Eerste Divisie 2025-2026, di mana bek kiri andalan timnas Indonesia Nathan Chuaon terus menunjukkan konsistensi performanya bersama Willem II. Dalam laga terbaru kontra Jong FC Utrecht pada Selasa,
17 Februari 2026 dini hari WIB, pemain kelahiran Rotterdam ini kembali dipercaya masuk dalam starting 11 dan bermain penuh selama 90 menit. Meskipun sempat menyebabkan penalti bagi lawan, Nathan tetap memberikan kontribusi pertahanan yang solid dengan mencatatkan tackle, intercept, dan 3 recoveries yang membuahkan rating 6,4 versi FOTMOB dalam laga yang berakhir imbang 1-1 tersebut. Kehadiran Nathan yang rutin mendapat jam terbang tinggi di Belanda menjadi modal yang sangat berharga bagi pelatih timnas Indonesia. Di tengah gencarnya perburuan pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda, nama Nereisho Kasanwirjo mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Nama belakangnya yang kental dengan nuansa Jawa memicu spekulasi luas di media sosial mengenai peluangnya membela timnas Indonesia. Namun fakta di lapangan menunjukkan situasi yang lebih kompleks, di mana bek kelahiran Amsterdam 18 Februari 2002 ini diketahui memiliki garis keturunan Belanda Suriname, di mana nama Jawa tersebut kemungkinan besar berasal dari sejarah migrasi pekerja Jawa ke Suriname pada era kolonial, bukan hubungan darah langsung dengan Indonesia. Harapan baru muncul bagi lini pertahanan timnas Indonesia melalui sosok Reno Muns, bek bertalenta asal Jerman yang secara pemain yang boleh dinaturalisasi, tanda kutip, itu yang harus punya turunan darah. Ini benar-benar di luar dugaan. 2 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia siap tampil di FIFA Series. Kalau kita masih berpikir bahwa naturalisasi itu adalah seperti mengambil pemain asing, itu kesalahan dalamnya. John Hartman datangkan pemain Eropa ke Indonesia. Siapakah dia? Tonton sampai habis ya. Anggota Komite Eksekutif atau Eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga, menjawab soal kemungkinan perekrutan pemain naturalisasi baru dari Eropa buruan John Hartman. John Hartman sudah berkunjung ke Eropa melihat aksi-aksi pemain timnas Indonesia jelang agenda skuad merah putih dalam FIFA Series. Pada awal perkenalan sebagai pelatih timnas Indonesia, Hartman sempat menyebutkan rencana mencari pemain baru untuk dinaturalisasi. Apakah Hartman sudah membawa pemain baru yang akan dinaturalisasi dari kunjungan ke Eropa pada awal 2026? Saya belum dapat kabar ya. Belum dapat kabar kalau ada pemain naturalisasi baru. Apalagi kan ini terlalu dekat ya dengan pertandingan timnas Indonesia. Bulan Maret, sekarang udah Februari. Terlalu dekatlah untuk melakukan naturalisasi lah, kata Arya. Pasti yang ada dulu, dia ingin tahu dulu pasti dia. Nah dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda gitu. Disesuaikan dengan skema permainan dia. Ucapnya di Jakarta, Senin, 9 Februari. Struktur tim kepelatihan timnas Indonesia di bawah komando John Hartman mulai tersusun. Sejumlah pelatih lokal mendapat kepercayaan untuk mendampingi arsitek asal Inggris tersebut dalam agenda terdekat. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji memastikan bahwa Nova Arianto akan mengemban peran sebagai asisten sementara. Pelatih timnas U20 itu dipercaya menjadi tangan kanan Hartman dalam fase awal kepemimpinannya. Selain Nova, nama Sofi Imam Faisal juga masuk dalam jajaran staf pelatih. Selama ini Sofi dikenal sebagai sosok penting di kelompok usia muda dan telah bekerja bersama Nova di timnas U20 sejak akhir tahun lalu. Pengalaman Sofi tidak diragukan, ia pernah menangani aspek fisik timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari U17, U20, U23 hingga tim senior. Dengan masuknya Nova dan Sofi, Hartman kini didukung 3 asisten lokal. Sebelumnya, timnas Indonesia juga merekrut Dikri Lazuardi yang dikenal sebagai kepala analisis Persija Jakarta. Untuk sementara, Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan, ujarnya. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ucap pria yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut. Langkah ini bukan keputusan mendadak. Sejak awal negosiasi, PSSI melalui BTN telah menyepakati pentingnya keterlibatan pelatih lokal dalam struktur kepelatihan Hartman. John Hartman sendiri dijadwalkan menjalani debut bersama timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 Maret mendatang. Turnamen tersebut juga akan diikuti Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis. Komitmen untuk mengakomodasi pelatih lokal menjadi bagian dari kesepakatan awal antara kedua belah pihak.
Saya juga sudah sampaikan ke John agar supaya memperhatikan sesuai dengan komitmen saya bersama dia, harus ada asisten pelatih lokal yang turut serta di dalam timnas Indonesia. Imbuh Sumarji. Kehadiran Nova dan Sophie bukan sekedar pelengkap. Mereka diharapkan menjadi jembatan antara visi Hertman dan karakter sepak bola Indonesia, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan lintas kelompok usia. Di balik gemerlap gaji bintang-bintang Real Madrid, sebuah fakta mengejutkan muncul. Ibu Kylian Mbappe disebut-sebut memperoleh penghasilan lebih tinggi daripada 7 pemain tim utama Real Madrid musim lalu dalam perannya sebagai agen. Real Madrid dikenal mempekerjakan beberapa pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Menurut Kapologi, Kylian Mbappe menerima gaji sekitar 520.000 pound per pekan di Santiago Bernabeu, menjadikan pemain dengan penghasilan tertinggi klub. Posisi kedua ditempati Vinicius Junior yang digaji sekitar 415.000 pound per pekan. Di sisi lain, Real Madrid juga memiliki sejumlah pemain akademi yang masuk skuad utama dengan gaji jauh lebih kecil. Meski demikian, nominal tersebut masih sebanding dengan beberapa pemain papan atas di tim-tim La Liga yang lebih rendah. Kedatangan Mbappe ke Real Madrid pada musim panas 2024 menjadi satu di antara transfer paling bersejarah di generasinya. Sebagian besar klub elit Eropa sempat memburu tanda tangan penyerang Prancis itu secara free transfer dari Paris Saint-Germain. Real Madrid akhirnya berhasil memenangkan persaingan tersebut dengan membayarkan bonus tanda tangan senilai 130 juta pound yang dibayarkan selama durasi kontraknya, menurut laporan ESPN. Dalam dunia transfer tingkat tinggi, peran agen makin krusial dalam beberapa tahun terakhir, dan kompensasinya pun meningkat seiring itu. Mbappe diwakili oleh ibunya, Faiza Lamari, mantan pemain handball Prancis yang mendampingi karir Mbappe sejak ia berusia 15 tahun. Laporan dari media Portugal Abola menyebut Lamari menerima 4,5 juta euro neto per tahun sebagai imbalan atas jasanya, angka yang sudah termasuk dalam kontrak 5 tahun Mbappe. Bentuk kesepakatan Lamari sedikit berbeda dibanding agen lain. Dalam wawancara dengan Envoy Special 2024, Lamari mengungkap telah membuat perjanjian langsung dengan Mbappe, di mana ia menerima 30% dari seluruh penghasilan Mbappe. Akibat kesepakatan itu, Lamari disebut mengantongi lebih dari 7 pemain tim utama Real Madrid sekaligus: Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Fran Garcia, Arda Güler, dan Brahim Diaz. Kendati kesepakatan Lamari dibuat langsung dengan Mbappe, bukan klub, praktik menerima komisi besar oleh agen bukan hal yang langka. Contohnya agen Neymar, Pini Zahavi, meraup sekitar 45 juta euro ketika kliennya menandatangani transfer rekor dunia senilai 198 juta pound ke Paris Saint-Germain pada 2017. Sementara Mino Raiola, agen Paul Pogba, menerima 24 juta pound dalam transfer Pogba ke Manchester United pada 2016. Sebagian besar klub biasanya membayar komisi standar 10% dari gaji pemain untuk agen, dan agen juga bisa menerima bagian dari paket transfer secara keseluruhan. Dalam kasus Mbappe, Real Madrid tidak mengeluarkan biaya transfer karena kontraknya dengan PSG sudah habis. Namun itu memberi kesempatan bagi penyerang Prancis itu untuk meminta bonus tanda tangan besar yang turut mempengaruhi negosiasi agen. Pemain timnas Indonesia Dean James mengalami cedera dan harus absen membela klubnya Go Ahead Eagles dalam persaingan Eredivisie 2025-2026. Timnya takluk 3-1 dari Heerenveen pada partai tunda pekan ke-20 Kamis, 12 Februari 2026 dini hari. Go Ahead Eagles berstatus tuan rumah menghadapi Heerenveen tanpa diperkuat Dean James yang hingga kini belum diungkapkan secara mendetail mengenai jenis dan tingkat keparahannya. Dalam laga ini, posisi yang sering ditempati Dean James diisi oleh Alphonse Sampet. Laga berlangsung sengit di babak pertama hingga tak ada gol yang tercipta. Baru pada menit ke-54, Go Ahead Eagles membuka keunggulan lewat gol Julius Dirksen menuntaskan umpan Jacob Breum. Namun tim tamu Heerenveen mengamuk setelah kebobolan. Hanya berselang 4 menit saja setelah gol tuan rumah, Lasse Nordas menyamakan kedudukan menjadi 1-1. 10 menit kemudian Lasse Nordas mencatat brace setelah menyelesaikan asis dari Maxence Rivera. Menit ke-81, giliran Jacob Trenskov memastikan kemenangan Heerenveen dengan memanfaatkan umpan Maxence Rivera. Skor 3-1 untuk keunggulan Heerenveen bertahan hingga laga usai.
Hasil buruk bagi Go Ahead Eagles yang sudah tak merasakan kemenangan dalam 10 laga terakhir di Eredivisie. Posisi mereka di klasemen juga cukup rawan longsor, dengan nilai 23, hanya berjarak 6 poin dari tim penghuni zona degradasi, dengan kompetisi menyisakan 12 pertandingan lagi. Pelatih Go Ahead, Melvin Bol, menyoroti performa timnya yang bermain buruk, terutama gol sepele saat Heerenveen menyamakan kedudukan, yang kemudian menjadi titik awal kekalahan timnya. Kita memberikan tendangan sudut dengan sangat mudah, kita harus merasakan situasi yang kita hadapi, tuturnya. Dikutip dari Football Primavera. Dengan situasi susah menang di 10 pertandingan beruntun dan posisi di papan klasemen yang mengkhawatirkan, membuat Go Ahead Eagles harus mati-matian bangkit di laga tersisa. Berikutnya mereka akan bertandang ke markas Feyenoord. Kita butuh kemenangan, kemudian kita harus menghadapinya dan menembakkan bola. Kita bisa berbicara satu sama lain sepanjang minggu, tetapi saat-saat seperti itulah kita harus menunjukkan mentalitas mati suri. Itu terlalu mudah, jelasnya. Kabar kurang enak datang dari pemain keturunan Indonesia di Bundesliga, Jensen Silt. Klub Bundesliga, VfL Wolfsburg, memutuskan untuk tidak mempermanenkan Silt. Bek muda keturunan Indonesia itu dilaporkan kecil kemungkinan dipermanenkan setelah masa peminjamannya berakhir pada musim ini. Mengutip laporan Football Transfers, manajemen Wolfsburg hampir pasti tidak akan mengaktifkan opsi pembelian dalam kontrak pinjaman Silt dari Sunderland. Silt didatangkan dengan harapan bisa menambah kedalaman di lini pertahanan, namun perjalanannya di Volkswagen Arena tak berjalan mulus. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, pemain berusia 22 tahun itu baru saja pulih dari cedera ligamen lutut (ACL) yang cukup serius. Silt sempat berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Sayangnya setelah tiba di Wolfsburg, Silt kembali mengalami sejumlah masalah fisik dan absen karena sakit. Bahkan sepanjang tahun kalender ini ia belum sekalipun tersedia untuk memperkuat tim. Situasi tersebut membuat Wolfsburg ragu untuk melanjutkan kerjasama secara permanen. Dengan minimnya kontribusi di lapangan serta riwayat cedera yang mengkhawatirkan, klub Bundesliga itu diperkirakan tidak akan menebusnya dari Sunderland. Padahal Sunderland masih mengikat Silt dengan kontrak jangka panjang hingga 2028. Artinya, bek tengah tersebut kemungkinan besar akan kembali ke Inggris setelah masa peminjamannya tuntas. Sinyal dari klub Bundesliga ini harus jadi bahan pertimbangan untuk PSSI jika memiliki opsi untuk menaturalisasi Jensen Silt. Bukan tidak mungkin jika Jensen Silt dinaturalisasi, kontribusinya akan sangat minim bersama timnas Indonesia dan tak cocok dengan strategi John Herdman. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain diaspora dan keturunan yang sebelumnya berkarir di Eropa memilih kembali merumput di kompetisi domestik. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia tidak lepas dari kepentingan Piala AFF 2026. Isu pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia semakin ramai setelah muncul analisis dari sejumlah pengamat dan kreator konten sepak bola. Mereka menilai kepulangan massal pemain diaspora terkesan tidak wajar, terutama karena sebagian besar masih berada dalam usia produktif dan dinilai mampu bersaing di level Eropa. Dugaan ini pun mengarah pada strategi PSSI dalam menyiapkan tim nasional menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen regional tersebut disebut-sebut menjadi target utama untuk mengembalikan citra federasi setelah kegagalan di level dunia. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, publik dikejutkan dengan kembalinya sejumlah pemain keturunan ke Liga Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Eliano Reinders, Shane Patinama, Mauro Zylstra hingga Cyrus Margono menjadi contoh pemain yang memilih pulang meski masih berusia muda. Secara teori, pemain-pemain tersebut masih memiliki peluang untuk mencari klub baru di Eropa, baik di kasta kedua maupun ketiga. Namun keputusan kembali ke tanah air justru memunculkan tanda tanya besar. Pengamat menilai, langkah ini bertolak belakang dengan praktik di negara lain. Di Thailand, Jepang, hingga Timor Leste, federasi justru mendorong pemain mudanya untuk terus berkarir di luar negeri demi meningkatkan kualitas. Salah satu alasan yang paling sering disoroti adalah jadwal Piala AFF 2026 yang berdekatan dengan agenda pramusim klub-klub Eropa. Pada periode tersebut, pemain yang masih berstatus abroad hampir dipastikan sulit mendapat izin membela tim nasional.
Jika pemain masih terikat klub Eropa, mereka cenderung diwajibkan mengikuti agenda pramusim demi menjaga posisi di tim utama. Akibatnya, peluang membela Indonesia di Piala AFF menjadi kecil. Berbeda halnya jika pemain sudah bermain di Liga Indonesia. PSSI dinilai lebih mudah berkoordinasi dengan klub lokal, baik melalui penyesuaian jadwal maupun kebijakan khusus. Dengan begitu, pemain dapat dipastikan tersedia saat turnamen berlangsung. Sejumlah analis menilai, Piala AFF memiliki nilai strategis bagi PSSI dari sisi pencitraan. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia dan kontroversi pergantian pelatih, kepercayaan publik terhadap federasi berada di titik rendah. Jelang keikutsertaan Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 nanti di bulan Maret 2026 mendatang, beberapa media lokal menyebut skuad Garuda tengah mempersiapkan tim jelang laga uji coba tersebut. PSSI sendiri juga dirumorkan tengah mendekati beberapa pemain diaspora baru guna membuka peluang untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Langkah ini sendiri dianggap beberapa pihak sebagai sesuatu yang cukup wajar bagi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pemain naturalisasi baru memang kerap kali memperkuat Timnas Indonesia jelang laga-laga tertentu sebelumnya. Hal ini terjadi sejak era kepelatihan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Namun menanggapi isu rencana penambahan pemain naturalisasi baru di tubuh Timnas Indonesia, PSSI justru membantah adanya rumor tersebut. Arya Sinulinga menyebut belum ada rencana penambahan pemain naturalisasi baru yang direkomendasikan oleh pelatih Timnas Indonesia saat ini, yaitu John Herdman. Kita belum tahu, mungkin dia melihat yang ada dulu, mungkin. Jadi belum tahu dia, kan lucu juga tuh tambah pemain. Tapi yang ada aja belum tahu kemampuannya, pembagiannya belum tahu. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan dikabarkan membuka peluang dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Beberapa nama seperti Luke Vickery, Pascal Struijk, Jensen Silt, Ilyas Alhaf, dan beberapa nama pemain diaspora lainnya disebut-sebut akan segera menjalani proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Namun Arya Sinulinga sendiri pada akhirnya memberikan bantahan dari beberapa rumor tersebut dan menyebut jika John Herdman masih belum memutuskan akan menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat ini. Pemain transfer itu menyangkut uang, menyangkut duit. Yang bayar pemain siapa? I mean, it's you want to play against the best players, and you could see after 1 minute. Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Bek sayap yang berkarir di kasta kedua Liga Belanda ini sempat mendapat pertanyaan apakah dirinya bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi mirip dengan Calvin Verdong ini punya nama yang menjadi ciri khas orang-orang keturunan Maluku meski dia kini tinggal di Belanda. Gelombang naturalisasi Timnas Indonesia kembali menyeruak ke publik menyusul kedatangan pelatih baru John Herdman jelang FIFA Series bulan Maret. Setelah peresmiannya, John Herdman bahkan secara terang-terangan menyebut kalau dirinya akan ke Eropa untuk memantau beberapa diaspora. Di sana, John Herdman menjelaskan jika dia ingin mengamati para pemain diaspora yang memiliki kecerdasan taktikal hingga kenyang pengalaman internasional. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi, saya akan terus merekrut pemain yang memiliki karir bagus, tegasnya. Oleh karenanya, belum lama ini John Herdman berangkat ke Eropa. Di sana, ia menemui sejumlah pemain Timnas Indonesia seperti Dean James, Kevin Dix, dan Jay Itzes. Walau begitu, bukan tidak mungkin jika dalam agendanya ke Eropa, John Herdman juga menemui diaspora yang belum berkesempatan bela Timnas Indonesia. Apalagi, Direktur Teknik Alexander Zwiers juga telah menyiapkan database mengenai para pemain diaspora di Eropa yang bisa gabung ke skuad Merah Putih. Tak sedikit nama yang telah dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan punya statistik yang luar biasa mentereng di Eropa. Dari semua itu, ada satu bek kasta kedua Liga Belanda yang tampaknya luput dari sorotan. Padahal namanya sangatlah mencerminkan keturunan Indonesia. Adalah Jairo Tehubijuluh, bek sayap milik klub Belanda MVV Maastricht. Sang pemain diketahui punya garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya asal Pulau Saparua. Lahir tanggal 26 Mei 2005, Jairo Tehubijuluh berposisi sebagai sayap kiri, seperti halnya Calvin Verdong di Timnas Indonesia.
Namun kelebihannya, ia juga bisa main sebagai bek tengah. Sejak kecil, bek sayap berpostur 180 cm tersebut telah bergabung dengan Akademi MVV Maastricht. Ia promosi ke tim U18 pada musim 2021-2022. 2 tahun berikutnya, Jairo Tahubijuluh tampil bagus tim U21 dan puncaknya terjadi pada Oktober 2024. Ketika itu, ia debut untuk tim senior MVV Maastricht. Dalam laga debutnya, Jairo Tahubijuluh langsung memberikan assist. Sejak saat itu, ia langsung menyegel tempat inti dengan bermain dalam 13 pertandingan. Punya kelebihan sebagai pemain berkaki kidal, gaya permainan Jairo Tahubijuluh juga dipadukan dengan ketahanan fisik hingga ketetapan teknis ala Eropa. Ia juga dikenal sebagai bek sayap yang menawarkan stabilitas pertahanan sekaligus daya serang, membuatnya menjadi pemain dengan atribut terlengkap di Belanda. Namun sayang, kiprahnya kurang begitu dikenal bahkan di supporter timnas Indonesia sekalipun. Aksinya pada musim ini bersama MVV Maastricht pun agak terhambat. Ini karena Jairo Tahubijuluh mengalami cedera sehingga penampilannya di musim ini terhenti pada 10 kali pertandingan dengan catatan 1 assist. Menarik ditunggu, apakah John Hartman akan mempertimbangkan Jairo Tahubijuluh sebagai pemain naturalisasi selanjutnya bagi timnas Indonesia. Jairo Tahubijuluh sepanjang kariernya belum pernah bermain untuk negaranya yakni Belanda, baik di level junior atau senior sekalipun. 2 berlian gacor eligible dinaturalisasi timnas Indonesia bentrok di 16 besar ACL2. 1 pernah digilas Persib Bandung, John Hartman cek. Ajang ACL2 babak 16 besar menyajikan pertarungan 2 pemain yang eligible dinaturalisasi timnas Indonesia, di mana dalam laga Bangkok United kontra MacArthur FC di babak 16 besar ACL2, 2 pemain keturunan yang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia saling bentrok. 2 pemain keturunan yang eligible dinaturalisasi timnas Indonesia yang saling bentrok di laga Bangkok United dan MacArthur FC, yakni Ilyas Al-Hafd dan Luke Vickery. Dalam laga itu, Ilyas Al-Hafd bersama Bangkok United sukses bungkam Luke Vickery Chess di MacArthur FC dengan skor 2-0. Pemain yang santer masuk list bidikan naturalisasi timnas Indonesia era Sintayong berhasil catatkan namanya di papan skor pada menit ke-37. Sebelum akhirnya digantikan oleh Arthur di menit ke-65. Sementara Luke Vickery turun dari bangku pertandingan MacArthur FC. Luke Vickery masuk di menit ke-60 untuk menggantikan winger kiri MacArthur FC Grazan. Meski begitu, Ilyas Al-Hafd dan Luke Vickery tampil mengesankan bersama Bangkok United dan MacArthur FC di ACL2. Ilyas Al-Hafd catatkan 3 gol dari 6 pertandingan untuk Bangkok United. Tapi sayangnya, penampilan apik Bangkok United dan Ilyas Al-Hafd sempat dipecundangi Persib Bandung di babak penyisihan grup di kandang sendiri. Sementara itu, Luke Vickery sukses bukukan 2 gol dan 2 assist dari 5 pertandingan. Performa apik keduanya tentu saja bisa jadi pertimbangan John Hartman untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Keduanya bisa jadi opsi mentereng bagi John Hartman untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2025-2026. 3 pelatih lokal telah resmi ditunjuk mendampingi John Hartman dalam tugasnya menangani timnas Indonesia. 2 nama terbaru pelatih lokal sudah diungkap oleh Ketua Badan Tim Nasional. Keduanya yakni Nova Arianto dan Sofi Imam Faizal. Sementara yang senior ini, ya Nova Arianto. Mungkin nanti Coach Sofi Imam Faizal juga akan kami libatkan. Kami lagi melihat beberapa sosok yang tepat, kata Sumarji Rabu 11 Februari. Sebelum itu, Kepala Analis Persejaja Zikri Lazuardi sudah lebih dulu menjadi pendamping Hartman. Zikri bahkan telah menemani Hartman saat hadir menyaksikan pertandingan Persib Bandung vs Malut United 6 Februari. Hal ini berarti sudah ada 4 pendamping Hartman di timnas Indonesia. 1 nama lain adalah tangan kanan Hartman yang sudah bekerja sama dalam waktu lama yakni Cesar Meilan. Kolaborasi erat Meilan dan Hartman telah menghasilkan prestasi bersejarah, termasuk medali emas Olimpiade Tokyo 2021 bersama timnas putri Kanada, 2 medali perunggu Olimpiade, dan membawa timnas pria Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang selama dekade-dekade. Terkait nama-nama pelatih lokal lainnya yang sedang dijajaki PSSI, Sumarji enggan berterus terang. Jika nantinya sudah terang, Sumarji baru akan membocorkannya. Kemungkinan besar nama-nama yang akan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia ini akan diumumkan sebelum FIFA Series 2026 pada akhir Maret nanti. Ini benar-benar di luar dugaan. 2 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia siap tampil di FIFA Series. John Hartman datangkan pemain Eropa ke Indonesia. Siapakah dia?
Tonton sampai habis ya. Anggota Komite Eksekutif atau Eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga, menjawab soal kemungkinan perekrutan pemain naturalisasi baru dari Eropa buruan John Hartman. John Hartman sudah berkunjung ke Eropa melihat aksi-aksi pemain timnas Indonesia jelang agenda skuad merah putih dalam FIFA Series. Pada awal perkenalan sebagai pelatih timnas Indonesia, Hartman sempat menyebutkan rencana mencari pemain baru untuk dinaturalisasi. Apakah Hartman sudah membawa pemain baru yang akan dinaturalisasi dari kunjungan ke Eropa pada awal 2026? Saya belum dapat kabar ya. Belum dapat kabar kalau ada pemain naturalisasi baru. Apalagi kan ini terlalu dekat ya dengan pertandingan timnas Indonesia. Bulan Maret, sekarang udah Februari. Terlalu dekatlah untuk melakukan naturalisasi lah, kata Arya. Pasti yang ada dulu, dia ingin tahu dulu pasti dia. Nah dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda gitu. Disesuaikan dengan skema permainan dia. Ucapnya di Jakarta, Senin, 9 Februari. Struktur tim kepelatihan timnas Indonesia di bawah komando John Hartman mulai tersusun. Sejumlah pelatih lokal mendapat kepercayaan untuk mendampingi arsitek asal Inggris tersebut dalam agenda terdekat. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji memastikan bahwa Nova Arianto akan mengemban peran sebagai asisten sementara. Pelatih timnas U20 itu dipercaya menjadi tangan kanan Hartman dalam fase awal kepemimpinannya. Selain Nova, nama Sofi Imam Faisal juga masuk dalam jajaran staf pelatih. Selama ini Sofi dikenal sebagai sosok penting di kelompok usia muda dan telah bekerja bersama Nova di timnas U20 sejak akhir tahun lalu. Pengalaman Sofi tidak diragukan. Ia pernah menangani aspek fisik timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari U17, U20, U23, hingga tim senior. Dengan masuknya Nova dan Sofi, Hartman kini didukung 3 asisten lokal. Sebelumnya, timnas Indonesia juga merekrut Dikri Lazuardi yang dikenal sebagai kepala analisis Persija Jakarta. Untuk sementara, Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan, ujarnya. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ucap pria yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut. Langkah ini bukan keputusan mendadak. Sejak awal negosiasi, PSSI melalui BTN telah menyepakati pentingnya keterlibatan pelatih lokal dalam struktur kepelatihan Hartman. John Hartman sendiri dijadwalkan menjalani debut bersama timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 Maret mendatang. Turnamen tersebut juga akan diikuti Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis. Komitmen untuk mengakomodasi pelatih lokal menjadi bagian dari kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Saya juga sudah sampaikan ke John agar supaya memperhatikan sesuai dengan komitmen saya bersama dia, harus ada asisten pelatih lokal yang turut serta di dalam timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Kehadiran Nova dan Sofi bukan sekedar pelengkap. Mereka diharapkan menjadi jembatan antara visi Hartman dan karakter sepak bola Indonesia, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan lintas kelompok usia. Di balik gemerlap gaji bintang-bintang Real Madrid, sebuah fakta mengejutkan muncul. Ibu Kylian Mbappe disebut-sebut memperoleh penghasilan lebih tinggi daripada 7 pemain tim utama Real Madrid musim lalu dalam perannya sebagai agen. Real Madrid dikenal mempekerjakan beberapa pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Menurut Kapologi, Kylian Mbappe menerima gaji sekitar 520.000 pound per pekan di Santiago Bernabeu, menjadikan pemain dengan penghasilan tertinggi klub. Posisi kedua ditempati Vinicius Junior yang digaji sekitar 415.000 pound per pekan. Di sisi lain, Real Madrid juga memiliki sejumlah pemain akademi yang masuk skuad utama dengan gaji jauh lebih kecil. Meski demikian, nominal tersebut masih sebanding dengan beberapa pemain papan atas di tim-tim La Liga yang lebih rendah. Kedatangan Mbappe ke Real Madrid pada musim panas 2024 menjadi satu di antara transfer paling bersejarah di generasinya. Sebagian besar klub elit Eropa sempat memburu tanda tangan penyerang Prancis itu secara free transfer dari Paris Saint-Germain. Real Madrid akhirnya berhasil memenangkan persaingan tersebut dengan membayarkan bonus tanda tangan senilai 130 juta pound yang dibayarkan selama durasi kontraknya, menurut laporan ESPN. Dalam dunia transfer tingkat tinggi, peran agen makin krusial dalam beberapa tahun terakhir, dan kompensasinya pun meningkat seiring itu. Mbappe diwakili oleh ibunya, Faiza Lamari,
mantan pemain handball Prancis yang mendampingi karir Mbappe sejak ia berusia 15 tahun. Laporan dari media Portugal Abola menyebut Lamari menerima 4,5 juta euro neto per tahun sebagai imbalan atas jasanya, angka yang sudah termasuk dalam kontrak 5 tahun Mbappe. Bentuk kesepakatan Lamari sedikit berbeda dibanding agen lain. Dalam wawancara dengan Envoy Special 2024, Lamari mengungkap telah membuat perjanjian langsung dengan Mbappe, di mana ia menerima 30% dari seluruh penghasilan Mbappe. Akibat kesepakatan itu, Lamari disebut mengantongi lebih dari 7 pemain tim utama Real Madrid sekaligus: Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Fran Garcia, Arda Güler, dan Brahim Diaz. Kendati kesepakatan Lamari dibuat langsung dengan Mbappe, bukan klub, praktik menerima komisi besar oleh agen bukan hal yang langka. Contohnya agen Neymar, Pini Zahavi, meraup sekitar 45 juta euro ketika kliennya menandatangani transfer rekor dunia senilai 198 juta pound ke Paris Saint-Germain pada 2017. Sementara Mino Raiola, agen Paul Pogba, menerima 24 juta pound dalam transfer Pogba ke Manchester United pada 2016. Sebagian besar klub biasanya membayar komisi standar 10% dari gaji pemain untuk agen, dan agen juga bisa menerima bagian dari paket transfer secara keseluruhan. Dalam kasus Mbappe, Real Madrid tidak mengeluarkan biaya transfer karena kontraknya dengan PSG sudah habis. Namun itu memberi kesempatan bagi penyerang Prancis itu untuk meminta bonus tanda tangan besar yang turut mempengaruhi negosiasi agen.